Ada lagi? Kalau nggak ada kita mulai ya. Yufa, Pak, izin record. Yufa, oke. Monggo Mbak Yufa sudah bisa. Ada lagi? Tidak ada? Saya Pak, kelas D. Oke, monggo Mbak Farah Gita sudah bisa. Oke, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita akan belajar, kemarin kita sudah belajar mengenai roadmap pada suatu data time series. Misal kita memiliki variabel Y. Nah, kita memiliki variabel Y misal, dan apakah ini stasioner? Nah, kalau stasioner, maka kita bisa mencari model terbaiknya. Dari tipe stasioneritasnya, apakah autoregressive, moving average, atau combine. Dan ini kemarin kita sudah pelajari semua di bagian atas ini. Ya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai dealing with non-stationary variable. Nah, bagaimana jika suatu variabel itu tidak stasioner, teman-teman? Nah, kalau variabel itu tidak stasioner, kita perlu cek lagi dengan pendekatan ini, unit root test atau uji akar unit. Nah, kalau masih tidak stasioner, maka dia perlu kita transform ke bentuk diferensial. Nah, pada hari ini kita akan belajar di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini. Kalau nanti sudah stasioner, maka nanti dicari model tipe stasioneritasnya, baru kita bisa melakukan namanya forecasting. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai non-stationary time series. Non-stationary of time series variable. Oke, bagaimana jika variabel dari data time series kita itu tidak stasioner? Teman-teman masih ingat bahwa suatu variabel dapat dikatakan stasioner jika memiliki nilai min atau nilai varians yang konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Berarti kalau variabel kita non stasioner, berarti nilai min dan varians dari data atau variabel kita dia apa? Berubah sepanjang waktu. Nah, ini berarti nilai min dan nilai varians dari variabel itu berubah sepanjang waktu. Nah, lalu bagaimana jika itu berubah sepanjang waktu dan apa dampaknya? Sekarang kita akan belajar dulu mengenai dampak dari variabel yang non stasioner ini. Ya. Dampaknya apa? Yang pertama, nah, no long run equilibrium. Yang pertama, ketika kita memiliki suatu variabel yang non-stasioner, maka teori mengenai long run equilibrium dari variabel ekonomi itu tidak eksis atau tidak ada. Sehingga dapat kita katakan no long run equilibrium. Sehingga variabel itu tidak dapat menemukan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Nah, ini fatal untuk data time series yang tidak stasioner. Lalu yang kedua, bahwa nilai varians itu nanti bergantung pada waktu. Artinya apa? Ketika nilai varians itu bergantung pada waktu, setiap tahun ditambahkan. Misal teman-teman pertama dari tahun 1990 sampai 2020. Nilai variannya berubah-ubah. Lalu ditambah lagi dari tahun 1980 sampai 2020. Karena dari awal sudah mengetahui bahwa nilai varians ini bergantung pada waktu, maka setiap ditambah tahun nilai variansnya juga akan berubah lagi. Sehingga nilai varians itu nanti akan bergantung pada waktu, sehingga dia akan selalu berubah. Yang seharusnya nilai varians itu bergantung pada lag-nya, teman-teman. Ya. Ini adalah bentuk dari dampak ketika
kita menggunakan variabel yang non-stasioner. Dan yang terakhir, ini akan melanggar konsep autokorelasi. Nah, kemarin kita sudah singgung, atau bahkan di Ekonometrika 1 kita sudah singgung mengenai konsep autokorelasi, di mana konsep autokorelasi itu akan hilang sepanjang waktu berdasarkan lag yang digunakan. Tetapi jika gradually itu langsung berubah gambarnya yang kemarin kita singgung, nah itu nanti dia akan melanggar konsep autokorelasi. Nah, ini adalah beberapa dampak yang kita dapatkan ketika kita menggunakan variabel yang non-stasioner. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Nah, ini. Sekarang kalau kita sudah mengetahui dampaknya, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari variabel yang non-stasioner, yang pertama, ini sudah akan pasti terjadi autokorelasi. Nah, ini. Ya, jadi kita akan memiliki masalah autokorelasi. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi data atau pada nilai T hitungnya, T statistiknya itu tidak normal. Nah, ini yang kedua. Kalau T statistiknya tidak normal, ya, itu nanti bisa kita lihat dengan nilai R-square yang tinggi dan nilai T statistik yang unsignifikan, tidak signifikan. Nilai R-square-nya tinggi, tetapi nilai T hitungnya tidak signifikan. Nah, ini ada masalah di situ. Lalu yang ketiga, bias pada nilai koefisien dari autoregresif. Nah, ini. Kita memiliki model YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT-1. Nah, karena data kita ini non-stasioner, maka nilai koefisien dari AR1, misal kita menggunakan lagnya 1 pada variabel Y, ya, maka nilai beta 1 ini menjadi bias. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, nah, kita memiliki kelemahan dalam melakukan yang namanya forecasting. Nah, ini teman-teman. Jadi konsekuensi dari variabel yang non-stasioner, kita akan memiliki masalah autokorelasi, lalu distribusi data atau T hitungnya itu tidak normal. Nah, ini biasanya dapat terlihat dengan nilai R-square yang tinggi, pertama. Kedua, T hitungnya itu tidak signifikan. Dan yang ketiga, ya, T statistik tidak signifikan. Dan yang ketiga itu no long run equilibrium. Nah, tidak ada keseimbangan pada jangka panjang. Nah, ini adalah beberapa masalah yang akan kita hadapi jika kita memiliki variabel yang non-stasioner. Lalu ada masalah bias pada nilai koefisien autoregresifnya, dan yang terakhir adalah kelemahan di dalam melakukan peramalan atau poor forecasting. Nah, ini adalah beberapa dampak dan konsekuensi dari variabel yang non-stasioner. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara kita mengidentifikasi secara formal suatu variabel itu dapat dikatakan stasioner. Nah, tadi sudah kita singgung di awal bahwa kita perlu melakukan uji formal pada stasioneritas itu. Nah, stasioneritas dengan uji formal itu menggunakan pendekatan unit root test atau uji akar unit. Seperti ini, teman-teman. Nah, uji akar unit itu gimana? Nah, uji akar unit itu ada banyak. Pertama ada DF test atau Dickey-Fuller test. Kedua ada ADF test. Ketiga ada PP test. Dan yang keempat ada KPSS test.
Oke. DF test itu adalah Dickey Fuller test. Ya, ini kurang lebih sama. ADF dan DF itu adalah augmented Dickey Fuller. Kedua ada Phillips Perron yang pada hari ini kita pelajari. Dan yang ketiga ada KPSS, itu adalah Dworsky, lalu Smith, Sin, dan Patrick ya masalahnya. Nah, ini adalah beberapa uji formil dari pendekatan unit root test. Hasilnya ada 3 lagi, tetapi itu akan teman-teman pelajari jika nanti studi lanjut. Tapi yang perlu teman-teman pelajari yang pertama ini adalah terkait dengan ADF, PP, sama KPSS. DF dan ADF ini kurang lebih sama. Ya. Penemunya juga Dickey Fuller. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ADF dulu. Sekarang kita akan membahas mengenai augmented Dickey Fuller. Di dalam melakukan uji unit root test atau uji akar unit untuk mengetahui suatu variabel itu stasioner atau tidak, ada pendekatan ADF atau augmented Dickey Fuller. Nah, di dalam menggunakan model ADF ini, teman-teman perlu memperhatikan 2 hal. Pertama, terkait dengan persamaannya. Kedua, terkait dengan maksimum lag-nya. Ini harus teman-teman pahami di dalam penggunaan ADF. Ya, maksimum lag-nya itu teman-teman bisa menggunakan AIC atau Archaic Information Criterion, atau juga bisa menggunakan SIC atau SC, Schwann Information Criterion atau Schwann Criterion. Ya. Jadi gunakan kedua hal ini dulu. Kalau nanti studi lanjut, teman-teman akan pelajari lebih jauh mengenai penentuan maksimum lag. Dan untungnya ketika kita menggunakan FUSE, itu nanti sudah akan dipilih maksimum lag-nya yang terbaik oleh FUSE. Nah, sekarang teman-teman kira-kira sudah ada FUSE-nya apa belum sekarang ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, okay. Sudah bisa buka file yang dari saya kemarin? Yang kemarin itu ya, Pak? Oke. Sudah bisa? Apa belum? Saya harap sudah bisa karena nanti setelah selesai mata kuliah ini kita ada tugas mengenai tipe stasioneritas dan uji stasioneritas ya dari data yang saya kirim kemarin. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke materi kita terkait dengan ADF ya. Tadi bahwa di ADF kita perlu memperhatikan maksimum lag-nya dan di FUSE nanti sudah akan dipilih maksimum lag terbaiknya. Tapi teman-teman juga bisa memilih sendiri nilai maksimum lag terbaik. Tapi kalau berbeda dari FUSE, nah nanti biasanya ada peringatan, ada semacam informasi bahwa lag ini mungkin ketinggian, apa kekecilan, dan lain-lain. Nah, sekarang persamaannya di dalam penggunaan ADF itu ada 3. Pertama, pendekatan intercept. Kedua, pendekatan trend dan intercept. Dan yang ketiga itu tidak keduanya. Tidak keduanya berarti tidak menggunakan intercept maupun trend dan intercept. Nah, sekarang kita perbedaan dari ketiga persamaan ini apa? Oke, kita tulis persamaannya. Dari persamaan antara ketiga pendekatan ini juga berbeda, teman-teman. Jika yang intercept itu adalah delta YT sama dengan mu ditambah beta YT minus 1 tambah error term. Oke. Lalu kalau yang trend dan intercept itu berarti delta YT sama dengan mu tambah beta YT minus 1 tambah trend time ditambah error term. Sedangkan yang terakhir itu kan berarti delta YT sama dengan beta YT minus 1 tambah error. Dari ketiga rumus atau ketiga persamaan yang kita buat, ketika kita menggunakan yang trend time, ya, nanti di sini akan muncul tren dari waktu variabel yang kita uji stasioneritasnya. Sedangkan yang intercept tidak memiliki tren, apalagi keduanya ini tidak memiliki nilai mu dan nilai trend time-nya. Nah, ini yang membedakan antara persamaan intercept
trend dan intercept, dan tidak keduanya atau non. Seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan non stasioner. Ketika kita melakukan uji non stasioner, nanti akan langsung kita coba di Fuse ya. Nah, selanjutnya, nah, misal kita memiliki variabel GDP. Kita memiliki variabel GDP ini. Pertama, ini adalah datanya miliar. Nah, ketika data ini tidak kita rubah ke bentuk difference-nya, maka, dan apabila dia stasioner di bentuk level, di dalam ADF ini juga nanti ada tingkatannya. Pertama adalah level, kedua adalah first difference, ketiga adalah second difference, teman-teman. Dan teman-teman, itu yang perlu diperhatikan hanya di dua tempat ini. Yaitu dalam bentuk level ataupun first difference-nya. Dan sebisa mungkin kita menghindari yang bentuk second difference. Sederhananya, jika data kita GDP, biasanya dalam bentuk miliar, berarti angkanya sangat besar. Nah, ini kalau nanti stasioner di level, ya stasioner di level, maka nanti dia dapat ditulis integration of order 0. Tetapi jika dia tidak stasioner di level, maka kita bisa rubah, transform ke bentuk first difference-nya. Nah, nanti kalau dia baru, misal sederhananya GDP yang tadinya miliar, kita transform menjadi persen. Kalau dia stasioner, maka nanti dia disebut dengan integration of order 1. Seperti itu. Ya, ini adalah stasioneritas pada bentuk level maupun first difference-nya. Ya, nanti akan kita cek di Fuse untuk memudahkan langkahnya ya. Nah, ini adalah yang bentuk ADF-nya, teman-teman. Yang augmented decay Fuller, di mana di situ ada maksimum lag. Kita menentukan maksimum lag-nya bisa berdasarkan nilai AIC, Archaic Information Criterion. Kedua, bisa menggunakan yang SIC atau Schwann Information Criterion atau SC, Schwann Criterion. Dan kita juga harus memperhatikan persamaannya dari intercept, trend dan intercept, dan atau tidak keduanya. Nah, lalu juga kita di dalam menentukan nilai ADF, kita bisa menentukan di level dan first difference, sehingga sebisa mungkin kita menghindari yang second difference. Nah, sekarang kita berbicara mengenai uji alternatif yang lain. Uji alternatif yang lain, pertama bisa menggunakan Phillips-Perron test. Phillips-Perron test memiliki persamaan delta YT sama dengan mu star ditambah trend star time ditambah psi YT-1 tambah error term. Nah, keunggulan dari Phillips-Perron, teman-teman, di sini nanti sudah mengkoreksi adanya korelasi antar waktu dan masalah heteroskedastisitas. Nah, ini jadi kelebihan Phillips-Perron yang pertama, itu mengkoreksi adanya korelasi antar waktu dan masalah hetero dari suatu variabel. Dan yang kedua, di dalam Phillips-Perron itu tidak membutuhkan lag. Nah, ini ya. Kalau di ADF tadi kita harus memperhatikan maksimum lag-nya, tetapi kalau di Phillips-Perron itu bahkan tidak membutuhkan lag, teman-teman. Nah, ini sangat memudahkan kita. Ya, ini terkait dengan pendekatan yang Phillips-Perron. Ya, dari persamaannya di Phillips-Perron juga kita harus memperhatikan terkait dengan persamaannya saja. Apa dia yang intercept dan intercept atau tidak kedua. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi kita sudah tidak membutuhkan lag lagi di dalam Phillips-Perron. Karena di dalam Phillips-Perron ini juga sudah ada koreksi terkait dengan korelasi antar waktu dan masalah itu. Dan yang terakhir,
alternatif yang lain itu adalah terkait dengan KPSS test. KPSS itu adalah Kwiatkowski, Phillips, Smith, sama Shin. Nah, penemunya ada 4 orang itu. Nah, perbedaannya ini cara membacanya nanti berbeda dengan ADF maupun PP. Ya, ini berbeda sendiri cara membacanya yang KPSS. Nanti akan kita jelaskan ketika kita sudah menggunakan nilai EFIS ya. Tetapi kurang lebih ini sama seperti Phillips Peron. Persamaannya apa? Dia tidak membutuhkan lag dan ada koreksi terhadap korelasi antar waktu dan masalah heteronya. Dan dapat kita tulis persamaannya YT, nah ini berbeda juga persamaannya. Kalau sebelumnya menggunakan delta, di KPSS ini tidak menggunakan delta, yaitu YT sama dengan beta 0 DT tambah mu T, di mana ditambah error term. Dan di PKPSS persamaannya itu hanya ada 2, yaitu adalah intercept dan trend dan intercept. Nah, jadi tidak ada yang pendekatan non ini teman-teman. Jadi hanya menggunakan intercept dan trend dan intercept, tidak membutuhkan lag dan sudah ada koreksi terhadap korelasi antar waktu dan masalah heteronya. Ya. Sehingga dan cara membacanya ini berbeda dibanding dengan ADF dan PP. Oke, untuk memudahkan materi kita akan gunakan EFIS. Silahkan yang sudah bisa membuka untuk menggunakan EFIS. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Agak Oke. pelan-pelan ya, Pak, biar Oh ya, bisa lebih. siap. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah membuka yang PE ratio dan saya harap kalau teman-teman langsung buka di awal nanti akan munculnya yang identifying ARMA. Maka kita pindah ke real ini ya, real effective exchange rate atau yang biasa disebut dengan nilai tukar. Silahkan dibuka. Yang real ya, Pak? Ya, yang real. Real effective exchange rate. Muncul, Mbak, ada di tempatnya jenengan? Yang bagian Iya, mana, Pak, Pak? muncul. Ya, oke. Yang di bawah ini, Mbak, kan ada identifying ARMA, RIR, simulasi non stasioner, simulasi ARMA, PE ratio. Nah, kita menggunakan yang real effective exchange rate. Nah, ini dari berbagai negara, dari Australia sampai Zimbabwe. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang Australia saja. Oke, kalau sudah kita langsung klik 2 kali pada variabel nilai tukar negara Australia. Nah, ternyata datanya dimulai dari tahun 1979 bulan 12 sampai terakhir. Kalau gitu kita tulis di komen ya, teman-teman. Biar fokus kita pada data yang memiliki angkanya saja. Berarti sampel 1979 M12 sampai tahun terakhir. Seperti ini. Apa sudah muncul komennya yang sudah bisa membuka EFIS-nya? Bentar, Pak, pelan-pelan. Oke. Di komen sini. Kalau enggak biasanya ada di atas sini. Ya, pokoknya ada gambar komen. Nah, komen seperti ini lalu ada putih seperti ini bisa teman-teman tulis. Nah, kalau sudah di enter. Pak, itu spasi enggak, Pak? Spasi, Pak. Sampel 19 spasi 1979 M12 spasi at last. Nah, kalau sudah langsung klik enter, berarti nanti fokus data kita itu hanya pada tahun yang memiliki angkanya saja atau yang memiliki datanya saja. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Kita lanjutkan kalau sudah. Sebentar, teman-teman.
Nah, kalau sudah, teman-teman kembali lagi ke data kita yang Australia ini. Lalu pilih view, lalu pilih unit root test. Kalau sudah, kita klik. Nah, di sini teman-teman. Ya, yang saya jelaskan tadi, di mana di dalam unit root test, ini ada banyak pendekatan. Ya, kalau teman-teman tipenya itu ada di sini, ada ADF, Dickey Fuller, Philips Peron, KPSS, lalu ada ERSPO, lalu ada Eng Peron. Nah, kita belajar di 4 ini ya, ADF, Philips Peron, sama KPSS. Dan kita gunakan yang ADF dulu, teman-teman. Nah, di dalam ADF itu juga kita harus memperhatikan, nah tadi sudah kita jelaskan, itu ada di level sama first difference-nya. Dan kita sebisa mungkin menghindari second difference-nya. Kasarnya kalau level misal datanya miliar, kalau kita transform ke first difference-nya, dia nanti akan berubah menjadi bentuk persen. Maka kalau kita rubah lagi, nah itu nanti akan menjadi bentuk selisih persennya, sehingga nanti akan sangat kecil sekali, sehingga kita harus menghindari yang second difference ini. Nah, di mana di dalam Philips di ADF ini juga kita harus memperhatikan nilai intercept, trend dan intercept sama tidak keduanya. Nah, di sini teman-teman maksimum lag-nya. Nah, kita pilih yang automatic selection, di mana kita bisa menggunakan AIC ataupun SIC. Kita misal menggunakan yang AIC, nah, tinggal kita pindah. Nanti akan muncul maksimum lag-nya adalah 17. Misal kalau yang SIC sama aja. Ya. Ini sudah ditentukan oleh Fuse. Nah, ini memudahkan kita. Kalau menggunakan Stata biasanya itu nanti kita perlu masukkan lag-nya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu pertama dalam bentuk level dan pilih yang intercept. Kita menggunakan maksimum lag-nya yang AIC ini, teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Perhatikan di sini, cara penentuannya gimana. Sekarang di sini kita memiliki null hipotesis. Coba itu null hipotesisnya apa itu, teman-teman? Real bukan, Pak? Ya, apa itu? Nilai tukar negara Australia has unit root, memiliki masalah akar unit. Nah, ini tadi kita tulis di sini hipotesis nol atau H nolnya itu bahwa variabel real atau nilai tukar negara Australia memiliki masalah akar unit atau tidak stasioner. Berarti hipotesis alternatifnya apa, teman-teman? Hipotesis alternatifnya apa? Kalau variabel nilai tukar Australia memiliki masalah akar unit, berarti hipotesis alternatifnya apa? Tidak ada masalah. Tidak memiliki Ya, betul. Jadi variabel atau stasioner, betul. Ya. Nilai tukar negara Australia tidak terdapat masalah akar unit atau stasioner. Nih. Lalu pengambilan keputusannya apa? Nah, pertama, kita bisa membandingkan nilai T hitung dari ADF dengan nilai critical value. Untuk memudahkan kita anggap minusnya tidak ada dulu. Kalau dia di sini malah tidak minus atau positif, berarti pasti nilai probabilitasnya di atas 0,05. Sudah pasti kalau nilai T hitung di sini positif. Dan kebanyakan dalam uji stasioner nilai T hitung dari ADF T hitung
dia akan negatif. Nah, untuk memudahkan kita anggap minusnya tidak ada dulu. Yang pertama, cara pengambilan keputusannya, jika nilai T state dari ADF itu lebih besar dibanding nilai critical value, maka H0 ditolak. Berarti jika nilai T stat ADF lebih kecil dari critical value, berarti apa teman-teman? Menerima HO. Ya, H0 diterima. Sekarang kita anggap minusnya tidak ada dulu. Nilai T hitung dari ADF di sini itu lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai critical value dari 1% sampai 10%, teman-teman? Gimana teman-teman, nilai ADF-nya di situ, nilai T hitung ADF-nya lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai T hitung dari critical value-nya? Nilai ADF T hitungnya berapa itu? 1,9, Pak. 1,9. Itu 1,92. Itu lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai bawahnya ini? Lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Kecil, maka apa? Maka HO-nya critical diterima. value-nya Makanya ya HO-nya H0-nya diterima. diterima. Artinya apa? Memiliki masalah. Memiliki masalah Nah, itu akar. berarti variabel kita masih memiliki masalah akar unit. Atau variabel kita itu tidak stasioner. Nah, cara yang lain untuk mengambil kesimpulannya bisa menggunakan nilai probabilitas ini. Jika nilai probabilitas ADF lebih besar dari alfa 5%, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas ADF lebih kecil dari alfa 5%, maka H0 ditolak. Sekarang probabilitasnya ini lebih besar apa lebih kecil dibanding 0,05? Lebih besar, Pak. Nah, kalau lebih besar artinya apa? Menerima H0. Pak. diterima. Kalau H0 H0-nya diterima, diterima. berarti kesimpulannya apa? Memiliki Memiliki masalah masalah akar unit. Masih memiliki masalah akar unit. Seperti itu. Dan tadi sudah kita jelaskan, ini menggunakan yang intercept dalam bentuk level. Dan dalam bentuk level intercept tadi bersamanya adalah delta YT sama dengan mu T ditambah beta YT minus 1 tambah error term. Perhatikan di sini ya. Ini mu T itu adalah nilai konstantanya, beta YT minus 1 itu berarti nilai lag-nya. Karena ini ada dua lag nih. Disebutkan di sini bahwa ini lag-nya ada dua. Nah, sehingga nanti akan muncul minus 1 dan minus 2. Sehingga persamaannya menjadi delta YT sama dengan mu T ditambah beta YT minus 1 tambah beta 2 YT minus 2 tambah error term. Nah, ini berarti merujuk ke lag 1-nya, ini merujuk ke lag 2-nya. Seperti itu. Ini yang pendekatan intercept. Sekarang kita akan coba yang pendekatan, ini saya hapus dulu. Oke, sekarang yang pendekatan lainnya, yaitu pendekatan trend dan intercept, teman-teman. Nah, saya pindah di trend dan intercept, ini masih sama IC bentuk level. Di pendekatan trend dan intercept, nilai T hitungnya itu lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai kritisnya, teman-teman? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya menerima kecil. H0 apa menolak H0? Menerima H0. Menerima H0, Pak. Menerima H0. Kalau diterima artinya apa? Variabel real Memiliki masalah akar unit. Real effective exchange rate atau nilai tukar Australia memiliki masalah akar unit.
Nah, ini yang pendekatan tren dan intercept. Di mana trennya ini teman-teman? Nah, sudah muncul trennya dimulai dari tahun 1979 M12. Tadi persamaan kita delta YT sama dengan mu T, mu-nya ini nilai konstantanya ini ditambah beta YT minus 1 tergantung lag-nya nanti. Nah, ini lag-nya ada 2 berarti tambah beta YT minus 2 tambah trend time tambah error time. Nah, ini nilai trend time-nya. Ini nilai lag 2-nya, lag 1-nya, nilai konstantanya. Seperti itu, ya. Dari persamaan sudah dapat dijelaskan. Itu yang pendekatan tren dan intercept. Nah, sekarang bagaimana kalau pendekatan yang tidak keduanya? Teman-teman pilih view, unit root test lagi. Nah, ini. Lalu pilih yang non. Yang lainnya masih sama, AIC. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang nilai probabilitasnya lebih besar apa lebih kecil dibanding 0,05? Lebih besar, Pak. Lebih besar, Pak. Daripada besar, 0,05 maka menerima hak Menerima nol, hak sehingga hak 0 memiliki diterima. Betul, Memiliki berarti masalah. masih memiliki masalah akar unit. Dan tadi yang non kita memiliki persamaannya delta YT sama dengan beta YT minus 1 karena ini lag ada 2 berarti tambah beta YT minus 2 tambah error term. YT minus 1, YT minus 2 di sini tidak ada nilai konstanta ataupun nilai trend time-nya. Nah, berarti baik pendekatan intercept lalu pendekatan trend dan intercept dan pendekatan non semua seluruhnya itu tidak stasioner di dalam bentuk level atau tidak stasioner atau memiliki masalah akar unit pada integration of order 0. Maka bagaimana caranya agar stasioner? Nah, langkah selanjutnya kita perlu transform ke bentuk diferensial. Nah, ini. Caranya gimana? Nih, teman-teman. Kita langsung transform ke bentuk diferennya. Oke, caranya teman-teman pilih view, lalu kembali lagi ke unit root test. Nah, di sini kita pilih yang first different. Nah, kita contoh lagi kembali ke intercept. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sekarang nilai T hitungnya dari ADF itu lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai kritisnya? Lebih besar, Pak. Kalau lebih besar, Ditolak, Pak. yang ditolak apa, Pak? Menolak. Ditolak artinya? tidak terdapat Tidak masalah. terdapat masalah. Hanya Berarti diterima, Pak. variabel kita itu sudah tidak terdapat masalah akar unit atau bisa kita sebut variabel real effective exchange rate negara Australia itu stasioner. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini yang tadinya tulisnya real aus sekarang ada D buka kurung real aus. Artinya kita sudah dalam bentuk difference-nya dan lag-nya sekarang berubah menjadi 1. Ya, ini yang pendekatan intercept-nya. Nah, dari pendekatan intercept ternyata variabel effective exchange rate itu sudah stasioner. Nah, berarti tulisannya real aus stasioner dalam bentuk integration of order 1 atau dalam bentuk first difference, teman-teman. Nah, sekarang kalau yang lain gimana? Oke, bisa kita klik view, unit root test, ya. Lalu pilih yang trend dan intercept. Ini hasilnya apa ini teman-teman? Sama ya? Stasioner apa tidak sekarang? Stasioner, Pak. Stasioner, Karena Pak. nilai T hitungnya lebih besar dibanding nilai critical value yang trend dan intercept. Lalu yang unit root test dalam bentuk non, kita klik OK. Nah, sama.
Jadi nilai tukar negara Australia itu stasioner dalam bentuk first difference baik untuk intercept, trend dan intercept dan non. Seperti itu. Berarti variabel kita sekarang sudah stasioner, teman-teman. Jadi sudah tidak menghadapi masalah konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari variabel yang non stasioner. Nah, ini adalah yang ADF-nya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana yang Phillips-Perron? Nah, kalau yang Phillips-Perron, teman-teman tinggal pilih view, unit root test lagi. Nah, tapi di sini dipindah ke Phillips-Perron ini. Nah, pertama kita dalam bentuk level dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam Phillips-Perron itu tidak membutuhkan maksimum lag. Tetapi yang perlu dibutuhkan di sini itu terkait dengan intercept, trend dan intercept ataupun non. Kita contoh dulu yang intercept ini. Oke. Ini level, intercept. Nah, ini sudah menggunakan automatic selection terkait dengan Newey West Bandwidth itu ya. Kalau sudah kita klik OK. Sekarang ini kurang lebih sama cara membacanya. Nilai T hitung dari Phillips-Perronnya lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai critical value, teman-teman? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, Kalau Pak. lebih kecil artinya Memiliki masalah. ya betul, memiliki masalah akar unit. Ini yang pendekatan intercept ada nilai konstanta, lag-nya karena tidak ada lag tetap semuanya kalau di Phillips-Perron nanti hanya -1 seperti ini. Karena Newey-West automatic ini digunakan untuk apa? Ya, untuk perbaikan residual variance untuk masalah hetero dan corrected variance-nya. Nah, ini yang tadi ada koreksi terhadap korelasi antar waktu dan masalah hetero itu di sini, teman-teman. Nah, dan pemilihan tidak ada lag-nya tapi diganti Newey-West automatic untuk perbaikan koreksi atau koreksi dari korelasi antar waktu dan masalah heteronya. Nah, di sini sudah kita dapati bahwa real effective exchange rate non stasioner di bentuk levelnya. Oke, sekarang kalau kita gunakan yang trend dan intercept, nilai probabilitasnya lebih besar. Kalau lebih besar artinya apa, teman-teman? Kalau lebih besar artinya apa? Menolak HO. HO ditolak. Terdapat H0, masalah. Terdapat masalah, Pak. Tidak H0 diterima apa ditolak? ditolak, Pak. Ditolak. Terima, Pak. Diterima. Oh, diterima, Deng, Pak. Ya, diterima. Tetapi berarti masih terdapat masalah akar unit. Ya. Kita coba lagi yang non. Kita langsung klik OK. Nah, ini juga probabilitas lebih besar, nilai T hitung dari Phillips-Perron lebih kecil sehingga H0 diterima, yang artinya bahwa kita memiliki masalah akar unit. Ya. Baik dari intercept, trend dan intercept dan non dalam bentuk level. Sehingga kalau kita rubah ke bentuk first difference-nya gimana? Ini kita rubah ke bentuk first difference, lalu kita pilih yang intercept. Sekarang kita klik. Sekarang berapa nilai T hitung Phillips-Perronnya? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar artinya H0. H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. H0 ditolak berarti HA-nya diterima, Milik. berarti terdapat masalah, Pak. tidak Terdapat terdapat masalah. masalah akar unit. Betul. Atau nilai probabilitasnya lebih kecil dibanding 0,05. Dan ini menggunakan yang intercept. Sehingga real effective exchange rate negara Australia stasioner dari integration of order 0 apa 1? 1, Pak. 1, karena dia kita rubah ke bentuk first difference-nya. Betul. Ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana yang lainnya ini yang konstanta, yang intercept ya. Sekarang kita lihat yang unit root test, trend dan intercept.
kurang lebih sama, ya, tapi bandwidth-nya itu sudah menggunakan 13 kalau tadi 1. Ini ada trennya, konstantanya, dan ini adalah -1. Ya. Pasti kalau Philips Peron semuanya -1, tidak lebih dari 1, kecuali ADF. Ya, berarti stasioner dibentuk first different dengan trend dan intercept, kalau yang non sama juga. Ya, berarti ini konsisten dengan pendekatan ADF, di mana baik ADF dan Philips Peron menemukan bahwa real effective exchange rate atau nilai tukar negara Australia stasioner dalam bentuk first different atau integration of order one, baik dengan intercept, trend dan intercept maupun non. Seperti itu. Ya, ini adalah yang ADF dan Philips Peron. Bagaimana yang KPSS? Nah, KPSS ini berbeda pengambilan keputusannya, teman-teman. Saya hapus. Ya. Besok waktu teman-teman mengerjakan tugas, ini yang KPSS tidak perlu, nggak apa-apa. Hanya Philips Peron dan ADF saja. Oke, kita pilih view, pilih unit root test. Nah, ini kita sekarang pindah ke KPSS, teman-teman. Kwiatkowski, Philips, Smith, sama Shin. Ya. Nah, kita pilih ke level dulu, dan di sini nonnya sudah nggak bisa. Hanya antara intercept dan trend dan intercept, lalu tidak ada maksimum lag-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, cara pengambilan keputusannya, jika nilai KPSST hitungnya lebih besar daripada critical value, maka H0. Nah, sekarang H0-nya juga berbeda, teman-teman, seperti ini, belum saya hapus. Ya, nah, ini perbedaannya di sini. Ini kebalikannya kalau dia. Nah, ini tidak terdapat masalah akar unit atau stasioner. Nah, yang kedua, HA-nya itu variable real effective exchange rate negara Australia, terdapat masalah akar unit atau non stasioner. Nah, ini nih dari ya, nul hipotesisnya bahwa real effective exchange rate negara Australia itu stasioner, H0. HA-nya ini variable real effective exchange rate, terdapat masalah akar unit. Nah, sekarang jika nilai KPSS T stat atau T hitung dari KPSS ini lebih besar daripada nilai critical value, ya, maka H0 diterima. Nah, lalu ditolak ini. Jadi KPSST statnya dia harus lebih kecil dari nilai critical value. Nah, ini baru maka H0 diterima. Sekarang nilai KPSS T hitungnya 0,55 itu lebih besar apa lebih kecil dibanding nilai critical value, teman-teman? Kalau untuk level 5%, kita biasanya kan menggunakan yang 0,05%. Sekarang 0,55 sama 0,46 itu lebih besar mana, teman-teman? 0,55 lebih besar dibanding 0,46, artinya H0 ditolak. Kalau menolak H0 artinya kita menerima Variabel real Australia memiliki terdapat masalah akar unit atau non stasioner. Sekarang kalau kita pindah, nah ini juga ada koreksi terhadap korelasi antar waktu dan masalah heteronya, ya. Ini kurang lebih sama dengan Philips Peron, tapi membacanya yang berbeda. Oke, kita rubah di sini ke bentuk first different langsung. Oke, sekarang nilai KPSS itu lebih kecil apa lebih besar dibanding nilai critical value?
0,09 sama 0,46 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, Lebih Pak. kecil, maka Diterima, bukan, Menerima. Pak. Menerima, Pak. kalau H0 diterima artinya apa? Ini H0 diterima berarti Tidak terdapat masalah. Tidak terdapat masalah, Pak. Hingga tidak terdapat Stasioner. masalah car unit atau stasioner. Seperti itu. Nah, ini adalah cara membaca dari KPSS, teman-teman. Ini berbeda dengan ADF dan PP. Ya. Tetapi untuk tugas nanti, teman-teman hanya perlu mengerjakan yang ADF dan PP karena ini akan lebih sering teman-teman gunakan dibanding KPSS. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya, teman-teman, nah, ini ada. Oke, kita tutup. Nah, ini. Oke, untuk kelas A, silahkan mengerjakan yang Bolivia dan Brazil. Ini untuk kelas A. Ini kelas B, ini kelas C. Ghana sama Korea. Untuk kelas D, ini Maroko sama Meksiko. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Untuk yang kelas A itu Bolivia sama Brazil. Untuk yang kelas C itu adalah Ghana sama Korea. Untuk yang kelas D itu adalah Maroko sama Meksiko. Itu untuk stasioneritas. Untuk non stasioner ya. Untuk non stasioner. Untuk uji akar unit. Dan selanjutnya, nah, masih ada lagi satu lagi. Untuk tipe stasioneritasnya, untuk kelas A, C, dan D, itu mengerjakan yang negara India ini. Nah, ini. Kelas A, C, dan D, gunakan negara India. Cari tipe stasioneritasnya. Apakah dia dalam bentuk autoregresif, moving average, atau combine antara autoregresif dan moving average. Kalaupun combine, berapa lag dari autoregresif dan berapa dari moving average. Teman-teman, dua model selection dan yang ketiga adalah apa kemarin itu evaluasi. Seperti itu. Teman-teman mau minta dikumpulkan kapan? Enak loh. Minggu depan aja. Mau dikumpulkan kapan? Kapan? Minggu depan aja, Minggu Pak. depan gimana, Pak? Boleh minggu depan. Minggu depan itu sebelum hari Selasa ya, berarti Senin nggak apa-apa? Iya, Pak, nggak apa-apa. Itu lewat apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Oke, lewat e-learning. Ini sudah pada login ke e-learning belum ya? Belum, Kalau Pak. yang semester Belum, ini Pak. belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, nanti saya buatkan, nanti saya kabari di grup kalau sudah saya buatkan dan sekaligus kunci dari enrollment-nya. Seperti itu ya? Iya, Pak. Siapa? Pak. Dikumpulkan hari Senin jam berapa, teman-teman? Jam 10 malam? 00, Pak. Sebelum jam 12, Pak. 00. Nanti mepet ngerjainnya jam 10 malam saja ya, biar saya nunggunya juga nggak terlalu lama. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, kalau tidak ada, monggo silahkan. Nanti tuh kita ngerjainnya kayak award gitu apa yang di screenshot juga prosesnya gitu? Dari ini, Mbak. Oke. Contoh ngerjainnya, misal dari ini bisa di copy nilainya. Baik, Pak. Terima kasih. Pilih yang using highest precision, lalu klik OK, lalu pindah ke Word. Nah, nanti dari Word dianalisis bahwa ini tidak stasioner, apa ini stasioner, dan lain sebagainya. Baru nanti dibentuk dalam PDF, ya, dirubah ke dalam bentuk PDF, baru dikumpulkan. Dan semuanya harus menuliskan nama dan NIM-nya di atasnya. Seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Tadi tes tipenya cuma pakai ADF sama Philip saja ya? Ya, ADF sama Philip Peron saja. Yang KPSS Ya. hanya sekedar tambahan pengetahuan.
Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Maaf Pak, yang Oh. yang PE tadi gimana ya Pak? Ada Yang PE EFM. rasio itu silahkan teman-teman cari. Kita asumsikan bahwa price earning ratio dari negara India tadi itu sudah stasioner. Tinggal teman-teman cari tipe stasioneritasnya, apakah dia autoregresif, moving average, atau combine antara autoregresif dan moving average. Pengerjaannya dimulai dari identifikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu kemarin ya, teman-teman juga sudah share hasil recordingnya di grup kelas. Lalu setelah itu pilih model seleksinya. Lalu yang terakhir pilih evaluasinya. Dari evaluasi nanti akan muncul tipe stasioneritas price earning ratio dari negara India. Seperti itu, Mas. Makasih. Oke, nanti bisa dibuka kembali recordingnya. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Pak, izin bertanya. Monggo. Buat yang PE tadi itu berarti kayak contohnya pada waktu Meet 4 kemarin ya, Pak? Ya, betul. Pada pertemuan keempat kemarin yang sudah jenengan share itu, Mbak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri materi kuliah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la